Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giri Haikal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk mata kuliah strategi korporasi. Dengan judul Usaha Bisnis Baru Cek Pelangi Dadar Gulung. Di kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Giri Haikal, lalu ada Alif Muhammad Ridwan, lalu ada Moh Irsabilah, lalu ada Ilham Muhammad, dan juga Muhammad Sofyan. Oke, latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Irsabilah Putra. Silahkan. Latar belakang, peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Dadar gulung merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu kue sederhana dengan isian kelapa yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat? Namun pada saat ini kue dadar tersebut sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyak makanan yang menggantikan kue tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi korporasi. Yang ketiga, dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang keempat, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang terakhir, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Oke, untuk slide selanjutnya, slide 6-7 akan dijelaskan oleh Alif. Silahkan, Alif. Nah, konsep dari usaha ini yaitu pelangi dadar gulung yang merupakan suatu produk dadar gulung yang unik dari kebanyakan produk dadar gulung lainnya. Karena memiliki tampilan yang unik dan menarik, serta varian rasa atau isi dari dadar gulung, yaitu warna merah, muda, dengan varian isi selai stroberi, hijau dengan isi keju dan coklat, ungu dengan selai blueberry, dan varian warna isi lainnya. Warna dadar gulung ini bisa berasal dari warna alami seperti hijau daun pandan, merah muda dengan ekstrak buah stroberi, kuning dengan ekstrak buah jeruk, namun akan tetapi jika varian rasa yang menghasilkan warna pastel akan dicampur dengan pewarna makanan. Nah, outlet pelangi dadar gulung juga terdapat di lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan outlet pelangi dadar gulung pun bersih dan nyaman, sehingga para konsumen dapat menyantap langsung produk pelangi dadar gulung di outlet dan juga dapat langsung dibawa pulang. Analisis lingkungan internal. Yang pertama ada aspek manajemen dan SDM, meliputi perusahaan belum menerapkan konsep manajemen strategi karena merupakan home industry yang tidak memiliki ahli manajemen. Yang kedua, manajer atau pemimpin di perusahaan memang dipilih dari kalangan keluarga pemilik, namun tetap dipilih secara objektif, yaitu dipilih orang yang dapat menjalankan bisnis perusahaan dengan baik. Job deskripsi dan job specification para pekerja dalam perusahaan sangat jelas dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing.
Yang kedua, ada aspek pemasaran. Posisi perusahaan di antara para pesaing berada pada posisi yang kurang sehat. Yang kedua, pangsa pasar fokus menjangkau Kota Purwakarta dan pendekatan yang dilakukan belum menerapkan strategi digital dan marketing. Perusahaan belum melakukan penelitian pasar seperti memperhatikan daerah-daerah yang belum dicapai oleh pemasaran perusahaan untuk melihat peluang. Yang ketiga, harga yang ditawarkan oleh perusahaan untuk produknya telah sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada aspek produksi. Pemasok bahan baku perusahaan dapat diandalkan, terbukti dengan tidak adanya kendala perusahaan dalam mendapatkan bahan bakunya. Perusahaan memperoleh pasokan bahan baku dari distributor dan supplier bahan kue di Kota Purwakarta. Berikutnya, mesin-mesin produksi seperti oven dan mixer yang dipakai untuk proses produksi dalam keadaan yang baik dan fasilitas pun mencukupi. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam produksi telah memadai. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, analisis lingkungan eksternal. Ada dua aspek di sini, itu aspek eksternal makro dan juga aspek eksternal mikro. Nah, kita bahas dulu yang pertama, aspek eksternal makro. Keadaan ekonomi Kota Purwakarta memberikan pengaruh kepada penjualan perusahaan. Pada saat ekonomi di Kota Purwakarta lesu, penjualan pun menjadi lesu karena daya beli masyarakat berkurang. Masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok daripada membeli kue. Yang kedua, dari segi produksi perusahaan tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang pesat, karena mesin-mesin yang digunakan masih memadai dan tidak ada kendala mengenai hal tersebut. Nah, yang kedua ini ada aspek eksternal mikro. Yang pertama, adanya persaingan industri. Pesaing dari perusahaan ini datang dari perusahaan-perusahaan kue yang mulai menjamur di Kota Purwakarta. Yang kedua, daya tawar pembeli. Perusahaan ini memiliki beberapa pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak dan menjadi pelanggan yang loyal karena perusahaan mempertahankan pelanggannya dengan strategi pemberian diskon berbatas waktu setiap harinya. Ketiga, ada posisi bersaing. Perusahaan berada pada posisi kurang baik dalam persaingan. Perusahaan belum mampu dan mengetahui informasi yang cukup tentang para pesaing yang tak terlihat karena masih belum melakukan strategi digital, marketing, hingga strategi yang dilakukan masih belum maksimal dampaknya. Nah, kita masuk ke analisis SWOT. Nah, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nah, ini mempunyai 6 poin yang di dalamnya. Yang pertama adalah Pelangi Dadar Gulung memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Kedua, selain warna kulit dari dadar gulung ini, ragam varian rasa pun kami sajikan dalam kue ini. Yang ketiga, Pelangi Dadar Gulung memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang keempat, harga Pelangi Dadar Gulung sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang kelima, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Dan yang terakhir, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah di Purwakarta dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Yang kedua ada weakness. Ada 2 poin di sini. Yang pertama itu adalah produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Yang kedua, dadar gulung ini memiliki masa expire yang singkat. Bisa disimpan dalam lemari pendingin, namun cita rasa kue ini dapat berkurang jika disimpan dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Silakan. Untuk aspek pasar, gambaran
Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan pelangi dadar gulung ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Jenis produksi yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan cake dadar gulung dengan berbagai varian rasa dan isi. Mempunyai tampilan yang unik, yaitu warna-warni dan juga memiliki kandungan yang tinggi. Target pasar. Produk dadar gulung bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak, sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Untuk strategi SPP, segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan. Target. Setelah memecahkan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan. Produksi dalam hal ini target pemasaran pelangi dadar gulung adalah anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada posisi pasar pelangi dadar gulung merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna dadar gulung yang mempunyai berbagai varian warna dan rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Untuk aspek pemasaran akan dijelaskan oleh Muhammad Sofyan. Silakan. Aspek pemasaran. 1. Promosi. Promosi yang akan dilakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, BBM, dan lain sebagainya. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik pada produk kami dan dapat berkunjung kembali. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil kami usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang-cabang cake pelangi dadar gulung bagi di dalam kota maupun luar kota agar nantinya para konsumen biar lebih mengenal keunikan dan cinta rasa dari makanan ini. Yang ketiga, pengembangan produk ke depannya untuk produk pelangi dadar gulung. Gulung ini hanya pendistribusian ke langganan. Dadar gulung yang unik yang keempat, distribusi. Tempat penjualan produk pelangi dadar gulung berada di tempat yang strategis dengan jumlah produk yang dapat di sekitar tempat penjualan. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan pedagang tersebut karena strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek untuk membeli jajanan sederhana ini. Orang yang tadinya belum tahu keberadaan produk kita serta keunikan yang kita miliki dengan cara lebih cepat diketahui. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba-coba hal-hal baru akan timbul.
Terima kasih. Oh ya, tadi ada kesalahan komunikasi untuk yang SWOT. Yang ini belum ditampilkan, akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum ke penutupan. Di sini ada opportunities dan juga threat atau ancaman. Saya akan jelaskan yang opportunities terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, produk pelangi dadar gulung membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa dari isi dadar gulung ini. Inovasi warna ini juga dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk pelangi dadar gulung menjadi suatu selera masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua, melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena belum ada saingan untuk usaha ini. Yang keempat, ini ada trade. Akan banyak pilihan lain yang akan meniru usaha pelangi dadar gulung ini, terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Yang kedua, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjualkan dagangan dadar gulung mereka dengan harga yang lebih murah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.